Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman, NPM 2018-020-124, kelas TI 4D, jurusan Teknik Informatika, STIMIK Handayani Makassar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang bus buffer, bus buffering dan latching pada mata kuliah mikroprosesor. Oke, langsung saja mari kita masuk ke materinya. Oke, yang pertama ada buffer dan latch. Apa itu buffer? Buffer ialah suatu penguat yang dapat digunakan untuk menaikkan kemampuan menggerakkan saluran sinyal mikroprosesor. Nah, dia itu penguat. Buffer itu penguat yang dapat digunakan untuk menaikkan kemampuan menggerakkan saluran sinyal mikroprosesor. Nah, sedangkan latch merupakan piranti yang mampu menyimpan keadaan logika. Pada prinsipnya, LED dibentuk dari sekumpulan flip-flop. LED atau sering juga disebut gerendol memiliki sekumpulan penyemat masukan, penyemat keluaran, dan serta penyemat kendali. LED banyak digunakan pada bus searah yang menyalurkan sinyal sesuai dengan kondisi sinyal kendali. Berbagai tipe LED yang ada antara lain 74373, 74374, 74377, 74364, dan masih banyak lagi. Oke, itu dia seputar buffer dan LED. Kita lanjut. Komponen buffer dan LED dipakai untuk memisahkan informasi dari pin AD dari mikroprosesor ke dalam bus data dan bus alamat sistem komputer. Perlu diingat bahwa mikroprosesor 8086 mempunyai pin yang sama untuk data D0 sampai D15 dan 16 bit terkecil dari alamat A0 sampai A15. Buffer misalnya 8086 digunakan untuk melewatkan data dari dan ke bus data system berupa three-state buffer, dapat bersifat sebagai masukan, keluaran, atau putus atau tidak terhubung. Sedangkan LED dipakai untuk memegang nilai alamat keluaran pin mikroprosesor dan hanya bersifat satu arah, yaitu dari mikroprosesor ke bus alamat sistem. Nah, gitu guys. Oke, lanjut. Oke, sekarang demultiplexing bus. Oke, kita jelaskan. Bus kita baca slide-nya dulu. Saya baca cepat ya. Nanti saya jelaskan. Bus alamat atau data pada 8086 atau 8088 dilakukan multiplexing, dipakai bersamaan untuk memperkecil jumlah pin yang dibutuhkan untuk IC mikroprosesor 8086 atau 8088. Karena bus-bus mikroprosesor 8086 atau 8088 dilakukan multiplexing dan kebanyakan memori dan peralatan input-output tidak, maka sistem haruslah dilakukan demultiplexing sebelum pengantarmukaan dengan memori atau dengan input-output. Proses demultiplexing dilakukan oleh 8 bit yang pulsa clock berasal dari sinyal AE. Oke. Mana kursornya? Oke, ini kursornya. Kita telah. Oke, di sini mana kursornya? Bus alamat atau bus data pada 8086 atau 8088 dilakukan multiplexing. Nah, apa itu multiplexing? Oke, multiplexing adalah teknik menggabungkan beberapa sinyal secara bersamaan pada suatu saluran transmisi. Oke, berarti bus alamat atau bus data dilakukan penggabungan
beberapa sinyal secara bersamaan pada suatu saluran transmisi. Kenapa? Untuk memperkecil jumlah pin yang dibutuhkan untuk IC mikroprosesor 8086 dan 8088. Karena bus-bus mikroprosesor 8086 atau 8088 dilakukan multiplexing dan kebanyakan memori dan peralatan input-output tidak multiplexing. Maka sistem haruslah dilakukan demultiplexing. Nah, apa itu demultiplexing? Demultiplexing adalah pemisahan gabungan sinyal dari sisi penerima. Nah, dia jadi multiplexing penggabungan. Nah, demultiplexing adalah pemisahan. Jahat sih, multiplexing jahat, dia memisahkan. Tapi ini untuk kebaikan kok. Oke, lanjut. Sebelum pengantarmukaan dengan memori atau dengan input-output. Nah, maka haruslah multiplexing, harus dipisahkan sebelum pengantarmukaan, sebelum terhubung dengan memori atau dengan input-output. Proses demultiplexing dilakukan oleh 8 bit, oke, 8 bit. Yang pulsa clock berasal dari sistem ALE, sistem sinyal ALE, yaitu address enable light. Oke, lanjut. Demultiplexing bus. Sistem komputer mempunyai 3 bus sebagai berikut. Yang pertama ada address bus. Address bus adalah untuk menandakan lokasi sumber atau tujuan pada proses transfer data. Oke, terus data bus. Yang kedua ada data bus. Data bus adalah jalur-jalur perpindahan antara modul dalam sistem komputer. Jalur-jalur perpindahan data antar modul. Perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Yang ketiga ada control bus. Control bus untuk mengidentifikasi alamat bus. Contoh bus terdiri dari 4 sampai 10 jalur paralel. Oke, bagian B, bus address dan bus data merupakan multiplexer di mana kedua bus tersebut menjadi satu pada 8086. Oke, sudah kita jelaskan tadi multiplex itu apa. Pin ALE mengontrol lights atau mempertahankan hasil. Oke, jadi LED itu dari pin ALE. Semua sinyal harus dibuffer untuk menyanggah apa yang dicanggah, apa-apa yang menyanggah untuk semua sinyal harus dibuffer untuk menyanggah A0 sampai A15 menggunakan buffer latch, sinyal kontrol pin A16 sampai pin 19 dan pin BHE, buffer bus data harus di directional buffer. Apa itu BB? Nanti kita jelaskan pada slide berikutnya. Terus yang ada BHE, memilih high order memory bank. Oke, yang ke apa ini selanjutnya sistem buffering. Oke, kita baca dulu slide-nya. Jika lebih dari 10 satuan beban terhubung ke pin bus manapun, seluruh sistem 8086 atau 8088 harus dilakukan buffer. Oke. Pin yang telah dilakukan multiplexing, maka sudah dilakukan buffer oleh LAT74LS373 yang dirancang untuk mengendalikan bus kapasitas tinggi yang ditemukan pada sistem mikroprosesor. Arus output buffer telah dinaikkan sehingga lebih banyak satuan beban TTL yang dapat dikendalikan. Dapat dikendalikan. Keluaran logika 0 menyediakan sampai 32 mA arus SIC dan output logika 1 menyediakan arus sumber hingga 5,2 mA. Oke. Lanjut sistem buffering ada namanya pool buffering. Apa itu pool buffering?
Oke, pool buffering. Pada pool buffering dibutuhkan 3 macam IC, yaitu 74LS244, 74LS245, 74LS373. Arah dari 74LS245 dikontrol oleh sinyal DTR. Sinyal pool buffer buffering akan mengarah ke sistem timing delay. Mikroprosesor 8088 yang ditahan secara penuh atau full buffer, ada 8 pin alamat yang masih ada, A15 sampai A8 menggunakan buffer oktal 74LS244, 8 pin data bus D7, D0 menggunakan 74LS245 oktal buffer bus dengan satu tujuan dan sinyal kontrol bus RD, IO, M, dan WR menggunakan buffer 45LS244. Sistem 8088 yang ditahan akan memerlukan 2 74LS244 dan 1 74LS245 dan 2 74LS373. Tujuannya agar sinyal DTR bisa dimungkinkan atau tidak dengan signal DE. Oke, lanjut. Hal buffering sama seperti pool buffering, tetapi yang membedakan hal buffering dan pool buffering adalah jumlah pin yang dipakai. Hal buffering hanya memakai setengah pin yang ada di pool buffering. Oke. Nah, ini bidirectional buffer. Nah, ini yang tadi BB. Dan unidirectional buffer. Oke, kita bahas yang bidirectional buffer. Metode ini mampu mengirim atau menerima data dalam dua arah bidirectional handshake data transfer. Mode ini menyebabkan port A bisa berfungsi sebagai masukan sekaligus keluaran yang dilengkapi dengan sinyal jabat tangan 5 bit dari port C sebagai kontrol port A. Mode ini tidak tersedia untuk port B. Terus unidirectional buffer. Mode ini mampu mengirim atau menerima data dalam satu arah. Unidirectional handshake data transfer. Nah, berarti perbedaan bidirectional buffer dengan unidirectional buffer ada pada mampu mengirim menerima data dalam satu arah. Nah, berarti dia dari kemampuan. Ini kalau bidirectional buffer dia mampu menerima atau mengirim data dalam dua arah, sedangkan unidirectional buffer mengirim menerima data dalam satu arah. Oke, lanjut. Nah, ini gambar bus buffering dan latch pada mikroprosesor 8086. Kita lihat di sini. Ini ada pin ada sampai ini bus datanya. Nah, ini A16 sampai A19. Kita lihat dia ke sini. Nah, ini address busnya. Nah, ini BB itu tadi bidirectional. Nah, latch. Nah, ini apa tadi? Aku lupa. Demultiplexing. Pemisahan. Multiplexing. Oke, lanjut. Nah, ini gambar buffering latch 8088, 8086. Kita lihat ini semua buffernya. Buffernya ini relay yang mau sinyalnya dari relay. Kita lihat. Sedangkan di 8086 ini kita lihat juga relay. Ini addressnya, ini kontrolnya, ini datanya. Oke. Nah, oke. Terima kasih.
Dan sekian untuk video kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata, salah penjelasan, dan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Herman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.